Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dua pria di Kabupaten Serdang Bedagai dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar akibat tersengat listrik. Pemadam kebakaran di Kota Medan turun ke parit demi melakukan pencarian kunci sepeda motor seorang pengemudi ojek online. Teh susu telur, minuman khas Medan yang diracik menggunakan mesin jahit. Kita ke informasi pertama. Tersengat arus listrik tegangan tinggi saat membenahi tiang besi kabel jaringan internet membuat dua pria di desa Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai dilarikan ke rumah sakit. Korban mengalami luka bakar di bagian dada dan perut. Dua orang pekerja pemasang tiang besi untuk kabel jaringan internet tergeletak jatuh pada Senin pagi kemarin. Sebelumnya, mereka tersengat arus listrik tegangan tinggi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Serdang Bedagai. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung mengoleskan lumpur ke seluruh tubuh mereka. Hal ini dipercaya warga meminimalisir luka bakar dan mengurangi efek dari sengatan listrik. Setelah itu barulah warga membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi mata, kedua korban hendak membenahi posisi tiang besi. Namun, ujung tiang besi mengenai salah satu kabel listrik yang mengakibatkan korban terpental sejauh 4 meter dari lokasi awal. Yang lagi naik, lengket depan situ, dia campak, dua orang. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Namun diketahui kondisi kedua korban mengalami luka bakar di bagian dada dan perut, serta masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Serdang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Aksi pencurian pakaian di toko pakaian terjadi di Kota Medan. Modus ketiga pelaku berpura-pura ingin membeli pakaian. 14 pakaian hilang, toko rugi 3,8 juta rupiah. 3 orang, 1 pria dan 2 wanita terekam melakukan aksi pencurian di toko pakaian kawasan Jalan William Iskandar, Kota Medan pada Kamis minggu lalu. Ketiga pelaku tersebut masuk ke dalam toko dengan berpura-pura ingin membeli pakaian. Dengan modus banyak bertanya dan memilih berbagai jenis pakaian. Seorang pelaku wanita memanfaatkan kesempatan mencuri pakaian dengan cara memasukkan satu persatu ke dalam baju gamisnya. Hal tersebut ia lakukan hingga 2 kali. Pada tahap pertama, ia letakkan barang curiannya ke dalam mobil mereka. Kemudian kembali lagi untuk mengambil sisa pakaian hingga total sebanyak 14 pakaian. Setelah dirasa cukup, ketiga pelaku kemudian pergi dengan tidak membeli satu pakaian apapun. Total kerugian yang dialami toko tersebut senilai 3,8 juta rupiah. Ngambil baju lagi gitu kan, 2 kali mondar-mandir. Satu mondar-mandir putih pakai gamis lagi. Terus kemudian dimumpetin pakai mobilnya, bajunya tuh. Oh, berarti aksi pencurian pakaian di toko ini sudah kali keduanya terjadi. Kasus pencurian tersebut pun belum dilaporkan pemilik toko ke pihak kepolisian, meski rekaman video aksi pencurian sudah ramai di media sosial. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pencurian menggunakan mobil ambulans kepergok oleh petugas polisi khusus kereta api di desa C. Halim Hasak, Kabupaten Asahan. Kedok aksi pencurian bermula dari kecurigaan Polsuska melihat ambulans berhenti namun menyalakan lampu rotator di tempat sepi. Mengancam kami, tapi kami nggak takut, Pak. Masih ada isi-isi. 2 petugas Polsuska Kisaran mendapati aksi pencurian besi rel kereta api menggunakan mobil ambulan dilakukan oleh 5 orang. Meski para pelaku sempat melakukan perlawanan dengan mengancam, namun kedua Polsuska pun akhirnya mampu membuat kelima kawanan pencuri rel besi tersebut kabur. Hasilnya ditemukan 27 potongan besi rel curian yang gagal diangkut.
Awalnya, 2 personil Polsuska berpatroli di desa Se Halim Hasak, di mana kerap terjadi pencurian besi rel kereta api. Kedua personel itu mencurigai keberadaan satu unit mobil ambulan yang berhenti di tempat sepi, namun menyalakan lampu rotator. Kedua petugas itu mendekati ambulan dan memergoki potongan besi rel. Ketika kami dia bang bawa parang ini kan gitu bang, curiga lah kami kejar, mereka lari bang. Ternyata kami buka isinya rel semua bang. Rel sekitar 27 batang, yang sekitar 2 meter ya, panjangnya Pak, 2 meter Bang. Nah, jadi kami indikasi inilah relnya Bang. Kejadiannya di Senyalim Bang, di kilometer 7 Bang. Di kilometer 7? Iya Bang. Ini kalau dicuri ini membahayakan kereta nggak? Sangat membahayakan Bang, karena ini gunanya untuk penahan balas rel ya Pak ya. Apabila itu hilang, terjadi longsor kan bisa anjlok Bang kereta api Bang. Jadi sangat membahayakan, bisa dibilang sabotase ini Bang. Mobil ambulan yang digunakan para pelaku bertuliskan salah satu ormas di Sumatera Utara. Terdapat foto beberapa pejabat di kawasan Asahan, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir. Informasi yang diperoleh, mobil itu dipinjam oleh Ketua DPRD setempat. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Ketua DPRD Asahan. Aksi pencurian besi rel yang membahayakan perjalanan kereta api ini telah 2 kali terjadi di desa ini. Mengancam kami, tapi kami nggak takut Pak. Masih ada isi sedikit. Tuti Alewelu BIS melaporkan dari Kabupaten Asahan. Proses hukum kasus malapraktik di Rumah Sakit Murni Teguh yang menimpa Evarida Simamora, bidan puskesmas di Tapanuli tengah berlangsung. Praktisi hukum kesehatan menilai kesalahan operasi merupakan kejadian luar biasa. Evarida Simamora, bidan puskesmas di Tapanuli Tengah, kini tak lagi bisa berjalan setelah menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan. Ia mengalami salah operasi, kaki kirinya yang sakit, namun pihak rumah sakit melakukan operasi pada kaki kanan. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denai, korban hanya bisa terduduk dan tidak bisa berjalan seperti biasanya. Jika ingin menjalani pengobatan, beliau harus dibawa menggunakan bantuan kursi roda. Korban berharap kakinya dapat disembuhkan kembali. Jadi hingga detik ini, saya belum bisa berjalan, Pak. Saya ingin bagaimana supaya keadaan kaki saya ini bisa pulih seperti semula lagi. Karena saya punya tanggung jawab, Pak. Saya punya tanggung jawab sebagai abdi negara. Saya juga punya tanggung jawab kepada keluarga saya, anak saya. Keluarga korban membawa kasus ini ke jalur hukum. Kuasa hukum korban meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa dokter yang melakukan malpraktik terhadap kliennya. Untuk saat ini kasusnya sudah masuk ke pihak kepolisian. Masih tahap penyelidikan. Ibu Epa sendiri sudah diperiksa dan kemarin baru pemeriksaan dari pihak rumah sakit sebagai saksi. Ada 3 dokter yang diperiksa. Sementara itu, praktisi hukum kesehatan menilai kejadian malpraktik ini merupakan kejadian yang luar biasa karena jarang ditemukan di dunia kesehatan. Apalagi korban selama 2 bulan terus melakukan konsultasi kepada dokter yang mengoperasinya. Pada Jumat siang, Dian Wahyuni, praktisi hukum kesehatan, menjelaskan sedikit kronologis kejadian. Tangan kanan saya kan sakit, udah dipasangin terus. Saya minta suami saya, tolong panggil suami saya untuk nanda tangan inform konsen, jangan saya. Nggak usah lah, ibu aja. Kalau ibu nggak bisa tanda tangan, paraf aja. Dan itu salah satu hal yang mana dokter lupa dengan safety dirinya sendiri, yang sewaktu-waktu apabila ada masalah di luar dari dugaan kita, inilah salah satu yang dikecewakan oleh pasien. Kenapa pada saat itu tidak ada menyampaikan inform konsen? Sebelumnya pada 4 Januari lalu, Polda Sumatera Utara telah memanggil 3 dokter Rumah Sakit Murni Teguh untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait malpraktik ini. Polisi juga akan melakukan penyelidikan mendalam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.